Halo semuanya, selamat datang kembali di seri pengantar bisnis dan ini adalah episode keempat. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat fundamental tapi seringkali dilewatkan oleh para pebisnis pemula, yaitu bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Meskipun terdengar sederhana, keputusan ini bisa sangat menentukan masa depan sebuah perusahaan loh. Baik itu dari segi pajak, risiko yang ditanggung, cara mencari modal, sampai cara kita mengambil keputusan. Jadi yuk kita kupas tuntas semua bentuknya dengan cara yang simple dan mudah dimengerti. Sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya, kenapa sih bentuk kepemilikan ini sepenting itu? Bayangkan deh, setiap bisnis pasti dimulai dari satu pertanyaan besar. Bisnis ini mau saya jalankan sendirian? Atau mau bareng teman? Atau bahkan mau jadi perusahaan besar dengan sistem saham? Nah, pilihan bentuk kepemilikan ini akan menentukan banyak hal. Pertama, seberapa besar risiko yang harus kamu tanggung? Kedua, siapa yang berhak mengambil keputusan penting? Ketiga, bagaimana cara perhitungan pajaknya? Keempat, seberapa besar potensi bisnis ini untuk berkembang? Dan yang terakhir, bagaimana cara bisnis ini mengumpulkan modal tambahan? Konsekuensinya beda-beda banget. Jadi harus dipilih dengan tepat sesuai kebutuhan dan visi bisnis kamu. Oke, kita mulai dari yang paling sederhana dan paling umum, yaitu sole proprietorship atau perusahaan perseorangan. Ini adalah bentuk bisnis yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang saja. Modalnya biasanya kecil dan operasinya sangat fleksibel. Seri Utimania. Si pemilik adalah satu-satunya pengambil keputusan. Semua untung masuk ke kantong sendiri, tapi risikonya juga ditanggung sepenuhnya oleh si pemilik. Ini yang disebut tanggung jawab tak terbatas. Artinya, kalau bisnisnya punya utang, aset pribadi pemilik bisa ikut terseret untuk melunasinya. Contohnya banyak banget di sekitar kita, mulai dari warung kecil para freelancer, toko online pribadi, sampai jasa servis rumahan. Kelebihannya jelas, mudah dan murah banget untuk memulainya. Pemilik punya kendali penuh atas semua keuntungan dan pengambilan keputusannya super cepat. Kekurangannya yaitu tadi, tanggung jawab pribadinya tidak terbatas dan biasanya sulit untuk mengembangkan bisnis menjadi skala yang sangat besar karena sumber modalnya juga terbatas dari kantong pribadi. Selanjutnya, kita naik satu level ke partnership atau persekutuan. Sesuai namanya, jenis bisnis ini melibatkan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk menjalankan bisnis. Ada beberapa bentuk persekutuan. Yang paling umum adalah general partnership, di mana semua partner punya tanggung jawab penuh dan ikut aktif mengelola bisnis. Ada juga limited partnership, di mana ada partner aktif yang mengelola dan ada partner pasif yang tugasnya hanya menanamkan modal tanpa ikut campur urusan operasional. Contohnya sering kita lihat pada firma akuntan, kantor hukum, atau klinik dokter bersama. Kelebihan utamanya, tanggung jawab dan beban pekerjaan bisa dibagi rata. Modal yang terkumpul juga pastinya lebih besar daripada sendirian. Selain itu, ada kombinasi keahlian yang lebih beragam dari masing-masing partner. Tapi, kekurangannya juga ada. Risiko konflik antar partner itu nyata. Dan pada beberapa jenis persekutuan, tanggung jawabnya juga tidak terbatas. Kalau ada satu partner yang memutuskan keluar, ini bisa mengancam kelangsungan bisnis. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang lebih kompleks tapi sangat kuat untuk berkembang, yaitu corporation atau perseroan terbatas yang biasa kita kenal dengan sebutan PT. Corporation ini adalah sebuah badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Apa artinya? Artinya, pemilik atau pemegang saham tidak sama dengan perusahaannya. Kalau perusahaan punya utang atau dituntut,
aset pribadi pemilik aman tidak akan ikut terseret. Ini yang dinamakan tanggung jawab terbatas, di mana risiko pemilik hanya sebatas jumlah saham yang mereka miliki. Contohnya ya, parusihan-parusihan besar yang kita kenal seperti bank, perusahaan teknologi raksasa, atau perusahaan manufaktur. Kelebihannya jelas, ada perlindungan tanggung jawab terbatas yang bikin pemiliknya lebih tenang. Akses modalnya jauh lebih besar karena bisa menjual saham ke publik dan keberlangsungan bisnisnya lebih terjamin dalam jangka panjang karena perusahaan tetap bisa berjalan meskipun pemilik atau pemegang sahamnya berganti. Kekurangannya, biaya pendiriannya tinggi dan prosesnya rumit. Regulasinya juga sangat ketat dan di beberapa negara ada isu pajak berganda, di mana laba perusahaan kena pajak dan dividen yang dibagikan ke pemegang saham kena pajak lagi. Ada juga bentuk lain yang merupakan jalan tengah, yaitu LLC atau Limited Liability Company. Di Indonesia, bentuk ini mungkin tidak sepopuler itu, tapi konsepnya mirip dengan PT perorangan yang sekarang sudah ada. LLC ini pada dasarnya adalah bentuk campuran yang menggabungkan kemudahan dan fleksibilitas dari persekutuan dengan perlindungan hukum dari perseroan terbatas. Siri Utimanya, tanggung jawab pemiliknya terbatas, tapi operasionalnya bisa lebih fleksibel dan pajaknya seringkali lebih ringan daripada PT besar. Bentuk ini sangat cocok untuk para startup atau bisnis kecil yang omsetnya sudah mulai besar dan ingin mendapatkan perlindungan hukum tanpa harus ribet. Dengan struktur PT yang kompleks, sekarang kita bahas yang unik, yaitu koperasi atau kooperatif. Berbeda dengan semua bentuk bisnis tadi yang tujuannya utama adalah mencari keuntungan untuk investor. Koperasi ini dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya sendiri. Prinsip utamanya adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Keuntungan atau sisa hasil usaha tidak dibagi berdasarkan jumlah modal, tapi berdasarkan kontribusi atau partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi. Contohnya sangat akrab di kehidupan kita, ada koperasi simpan pinjam, koperasi petani, sampai minimarket berbasis koperasi. Kelebihannya, koperasi fokus mendorong kesejahteraan bersama para anggotanya. Sistemnya juga sangat demokratis, karena satu anggota punya satu suara. Tidak peduli seberapa besar modal yang dia setor. Ini sangat cocok untuk membangun ekonomi di suatu kelompok masyarakat. Kekurangannya, potensi ekspansinya biasanya terbatas, dan pengambilan keputusannya seringkali lebih lambat karena harus melalui musyawarah anggota. Terakhir, ada model bisnis yang lagi ngetren banget, yaitu franchise atau waralaba. Sebenarnya, ini bukan bentuk kepemilikan, tapi lebih ke model bisnis. Franchise memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk membeli lisensi dari sebuah bisnis yang namanya sudah besar dan sistemnya sudah jadi. Contohnya bertebaran di mana-mana, ada Indomaret, KFC, McDonald's, sampai brand lokal seperti Es Teh Indonesia. Si pembeli lisensi atau franchisee akan membayar biaya awal dan royalti berkala kepada pemilik brand atau franchisor. Sebagai gantinya, mereka dapat apa? Mereka dapat brand yang sudah terkenal, sub bisnis yang lengkap dari A sampai Z, serta dukungan manajemen dan marketing dari pusat. Kelebihannya, risiko kegagalannya jauh lebih kecil karena model bisnisnya sudah terbukti berhasil. Kekurangannya, franchisee kurang punya kebebasan berinovasi karena harus patuh 100% pada aturan pusat, dan ada biaya royalti yang harus terus dibayarkan selama bisnis berjalan. Jadi, setelah mendengar semua itu, mana yang paling tepat untuk bisnis kamu? Jawabannya adalah tidak ada satu jawaban mutlak. Semuanya sangat tergantung pada situasi kamu, tergantung pada modal yang kamu punya.
tingkat risiko yang siap kamu tanggung. Seberapa besar skala bisnis yang kamu inginkan, apa tujuan jangka panjangmu, dan seberapa mampu kamu mengelola urusan legalitas. Sebagai panduan singkat, kalau kamu mau bisnis kecil yang bisa cepat jalan dengan modal minim, mungkin perusahaan perseorangan adalah pilihan terbaik. Kalau kamu punya partner dengan keahlian yang saling melengkapi, partnership bisa jadi opsi yang bagus. Kalau visimu adalah membangun bisnis raksasa dan mencari investor besar, corporation atau PT adalah jalannya. Dan jika kamu ingin membangun usaha bersama komunitas, koperasi adalah jawabannya. Pilihlah dengan bijak sesuai dengan kebutuhan bisnismu. Itulah tadi bentuk-bentuk kepemilikan bisnis yang paling umum kita temui. Kalau kamu baru mau mulai bisnis atau sedang menjalankan bisnis, coba deh pertimbangkan matang-matang bentuk hukum mana yang paling pas buat kamu. Keputusan ini akan jadi fondasi penting untuk perjalanan bisnismu ke depan. Di episode 5 nanti, kita akan masuk ke topik yang tidak kalah seru, yaitu fungsi-fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, sampai pengendalian. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.